Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah lagi benar-benar salah paham ya. Niki kalau kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kula sinau hadis niki ini pas badhe mriki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Baru namanya top qatil ula ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah top qatil ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi sinten? Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung niku ana nggih niki ilmu tenan sing nyafaati kita sampai kiamat nggih. Sing dalam kurung diterangaken wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis nih. Metodologi atau format hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf. Sak huruf mboten sak kalimat, sak napa? Huruf. Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangaken ya, sing kados paket wingi niki kula nerangno masalah rawi. Kula niki akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muga-muga ora mari laknat gitu, jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muga-muga gak mari napa? Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nekah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halunisasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kula cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengeten maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiah niku men 2000 pinten? 9 tahun. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Tidak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter-dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nekah, ya kumpul perempuan dengan cara nekah.
Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Isa. Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasuriyah, terus ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamirkan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau membaca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepat. Apa meneh banyak pondok salaf sing mari bodoh, ora seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Iku saya disi bodoh, paham. Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir wong bodoh, dadi edisi bodoh ya yang seneng. Mergo wong bodoh mesti senenge wong napa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original itu. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu rasanya. Dulu saya dualia itu. Pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara wong fikih drengki haram. Jadi gak menarik. Wong fikih gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muandi cos. Sawang iso maca Bujeromi anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwadhe ku nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fikih nek ana wong lara ora siap. Senenge muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sampe dhisik-dhisik mulane lara lo. Sementara tabib ora usah monis jumpa jam plus mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si tabib ini kemudian memfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Mulane kula nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Yen kula nak tangi jam setengah 4. Wong kula ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur, ora mboten ate adu jarang. Padha nggih kopi wudu terus sinau. Mangke nek ampun badhe subuh niku nembe salat 2 rakaat cepet. Kula istighfar rapati mandi. Tapi sinau kula mesti sinau biyen kula sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak niku kula cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Oh, riwayat Nabi Muhammad itu ana sing bener, ana masalah basariah. Ana santri khusuk zaman era sahabat. Mak poso mau ngambung bojone. Saking khusuke poso-poso kok ngambung sik ora kuwate ngem. Udah mau Mbak Aisyah. Riwayate jorok cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok poso khusuk ora gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri itu agak siap. Ngomong riwayat Nabi ini urusan abung-abungan. Kowe riwayat kiaimu abung-abungan ora pantes iku Nabi. Diriwayat qabalane Rasulullah wa huwa napa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposesikno kaya pangeran atau anake pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai pondasi tauhid. Lah saiki ana kiai jatuh ora siap. Aku lho siap. Kula nu mau ora kadung ngalim lu jatuh siap. Mari nek aku jatuh sing mulang liyane rawan pisan. Madane kula terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa napa? Sakjane secara tauhid ku aman jatuh.
Paham gitu. Jadi rasa jatuh, rasa mulya itu alhamdulillah. Artinya selamat sampean berarti. Paham gitu. Orang rasa jatuh kok rasa mulya itu alhamdulillah. Bagus itu secara tauhid apa? Bagus. Di wong ra mulya secara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono ya kawin. Malah contone ghaira anni ya asumu wa uftir wa atazawajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, dari basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah fi hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khobar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delalah pas itu Abu Bakar tidak di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulu. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa. Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu adzibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya riwayat dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yuhanna. Mangka na ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangka na ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Kowe nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Terus kan fatala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au qutilang. Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basyariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basyariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qabbalani Rasulullah wa huwa so. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi ya sering dineng bojone. Paham nggih? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basyariah yang justru menopang energi tauhid. Karena dengan Nabi ini secara basyariah umumnya basyariah, sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna. Akhirnya melesat dianggap pengen. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu. Cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya Ben Rukin wis tuwek wis tak watuk. Patok bumi yang Wonosobo ya rugi. Sekali mati mbah bumi. Kok Rukin mati ora apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Rukin nganti darani patoke napa? Bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah, Israel itu bumi ra karu-karu. Malah nek iki ono malah ra karu-karu. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qada. Bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten iki. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten iki. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur.
itu bahwa pada fasilil kodok nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa, Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangannya cara Jawa jepiping kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan, jepiping kabeh, ngadepi Allah jepiping kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh yo grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini. Ini yang diceritakan di hadis syafaat itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel lah malah hilang, no? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. Nuh, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren, cara nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya, dari sini kita tahu betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basaria. Sebagai apa? Basaria. Kan kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang, Gus kapan lagi jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan, niku malah kiai tenanan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Jadi ora tenanan kuwi dadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sithik-sithik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid menapa? Energi. Kula nu roh rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi apa? Tauhid. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad. Ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim, tanpa rawi, tanpa apa. Sarorai sampai tentang wali aktab, wali abda, roh kula. Sampai paling kerungu-kerungu pas manakiban. Artinya kerungu-kerungu tok, rohnya ora tau sambung, paham gitu. Baru gue jeling mangan biak pite, malah hijab tok, kenapa? Hijab, kenapa? Hijab. Sebetulnya tidak begitu maksudnya. Karena kalau maksudnya begitu akan melukai apa? Tahu. Harusnya kalau kita mengidolakan Syekh Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah mbek pangeran, cara beliau ibadah mbek pangeran. Misalnya kalau beliau kalau malam itu baca apa? Ya Rabbu ya Syahid ya apa ya Khaliq ya apa terus tis'atu alfaz. Setiap wali itu punya pilihan Asmaul Husna. Kalau Syekh Abdul Qadir itu milih 9, tis'atu apa? Alfaz. Kalau saya biasanya kalau orang Quran milih 2, biasanya ya Hayyu ya Qayyum. Kalau sampean-sampean milih cara kapitalistik, ya Razzaq. Nah itu ya Razzaq, ya Wahhab. Biasanya milih cara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental ikhlas itu biasanya wiridan wis transaksional, cek napa? Misalnya ya Wahhab napa? Paham? Mulai kurang ajar, pengiran tidak bisnis, tidak apa? Tidak ini sing duwe kakian tingkah, ngajak proposal yang pengen. Paham? Padahal dari wiridan para wali ini kelihatan sekali bahwa beliau ini memposisikan diri hanya miskola dzarrah. Mau koyok sak wiji sawi, atau koyok sak semut ireng, sanging cili. Misalnya ya Rabbu ya Mukhid ya Syahid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau Abdul Qadir yang paling diucapkan itu Al-Mukhid, Ar-Rabbu Syahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Khidir paling sering ya Hayyu ya Qayyum. Saya ya Hayyu ya Qayyum. Makanya ngendikan Ibnu Abbas, tidak ada sifat Allah yang disebut fi janibil Quran. Ketika Allah mensifati sebagai anzalal kitab atau anzalal Quran, kecuali sifat ya Hayyu ya Qayyum. Misalnya Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya dalam Quran, nazzala alaikal kitab. Itu mesti sifatnya al-hayyul qayyum. Misalnya ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Jadi itu Ibnu Abbas nganti niteni. Setiap Allah mensifati dirinya fi janibil kitab pasti pakai sifat ya hayyu. Tapi sing memahami ya hayyu qayyum wong sing wis usul tok, sing wis makome dhuwur. Paling gak tak kula niku rada paham. Nggih. Lho kadang Quran ning juz 19 surat Furqan nyifati Allah lucu, sederhana banget. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi mbok tawakal zat sing urip sing ora mati. Wis suwe nek urip uga.
Tapi orang yang sudah wusul, yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul ghurur, ngerti nak dunia ora penting, sadar betul pentingnya sifat ya hayyu napa? Ya. Karena satu sifat di mana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan basyariah, tidak ada ma yata'allaqu bil khalqi wa bi hajatil insan wa bi hajatil khalqi. Satu sifat sing bener-bener jujur orisinil. Ya Allah zat sing hidup. Nyifati urip ku kowe untunge apa? Nak nyari Fatihah Rozak sing akeh rezekine farzukna. Apa muni ya Rahman irham. Apa muni wiridane ya Latif ultuf bina. Soalnya itu semua komersial, paham ya? Ya Latifan bitidab ultuf bina. Semua transaksional. Napa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nak jenengan ya Latif ya ultuf bina. Nah jenengan ya Rahman ya irham. Wow, ya Rahman Rahman ya khairar rahimin irham. Ya memang enggak apa-apa. Ini sifat-sifat awam. Artinya sifat-sifat sing orang awam tuh senang. Ya khairar rahimin irhamna. Ya latif ultuf. Dan itu memang baik dibang kowe njuk klenik, njuk danyang ya apik iku. Tapi ada unsur naifnya di mana nyifati Allah berdasar transaksi. Ada naifnya. Itu beda dengan kamu nyifati Allah yang tanpa ada unsur kapitalistiknya, nggak ada unsur materialistiknya. Misalnya nyifati Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Ya Allah zat sing urip, sing boten mati. Dari gaya mensifati Allah ini kelihatan, ya Allah zat sing urip sing ora mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gusti kula mletene ngeten nggih ben mati tuwek rentang. Makhluk sak menten kabeh sing ngaji kula sak donya kabeh ora ono gunane kabeh. Sampeyan matek kabeh, mudhar kabeh, batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngendikan ya Hayyu ya Qayyum itu penuh bimahamida, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Gusti kula delengkas mati, makhluk kabeh mati. Sing kula jek istighosah masal niki nggih mati kabeh tapi mawon. Baik nganggo sistem besar-besaran dia mati kabeh. Tapi itu kada wong gamuk. Lah tapi nek murtad-murtad itu kata sing kenal kula, rata-rata mek kula hormati. Nek kula sing ngomong ora dol tersinggung, malah kata sing kanca kula. Tapi jadi murtad-murtad rata-rata nek urusan tafsir ngaji mek kula. Tapi nek tak wareni tetep ra siap, aja ngono sing apik namun. Sing apik wis dicocoki wong akeh terus. Lah aku lama sing apik wis bener cara kula. Kan repot. Kena dititeni, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran itu akan nyaman hanya dengan wiridan Ismul Azam yang disifatkan Allah fi janibil Quran. Kayak ya Hayyu ya. Kayak tadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la. Kena dititeni. Umpama mlesete ya Hayyu ya Qayyum, pilihlah wiridan ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang penuh keagungan. Ora meleset kabeh sing bolak-balik ya Wahab ya Latif. Bar. Untuk tidak. Wah, ya khair rahimin Memang enggak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit dibanding sing khas sifatnya Allah. Misalnya muni ya Latifu ping 10, nak ya Hayyu ya Qayyum ping 100. Ya bandingane itu 1, piro. Ora kok ya Latifu pirang-pirang ya Hayyu malah janggal. Untungnya apa aku muni sifat Allah ya Hayyu. Ini kecelakaan ya, napa-napa. Tapi emang enggak apa-apa, makomnya begitu mau apa? On kelasnya begitu. Tapi kita dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sampean lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Zat sing agung lan sing maha layak dipuji. Enggak barang itidal ya Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul. Enggak sujud ya subhana rabbiyal a'la. Lah saiki sapa sing ngajari produksi men ya Latif ya Rahman ayo. Ajarane sapa? Itu udah ajaran yang sering diutarakan Nabi Muhammad. Memang tidak salah, kalau salahnya tidak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan ibu Allah ora ikhlas. Nak ngono mbok terus-terusno terbiasa hubungan transaksi.
Makanya itu kita baca terus, panjang terang wiridan kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, paham ya? Coba kaji ini volumenya apa? Dikurangi, ya. Porsinya apa? Pun kalau terusakan. Dengan paham tauhid kayak tadi, lewat riwayat yang sahihah, maka posisi para nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nuh yang kayak begitu gelarnya, ngendikan, saiki Allah lagi duka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban la yakhdubal yawma mislah wa la yakhdubal yawma ba nafsi cilik jepiping Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim jepiping pas fasil qada. Sehingga ketika dimohon syafaat ngendikan nafsi. Lalu riwayat ini saja sudah kelihatan. Kenapa sekarang banyak orang yang seakan-akan memproklamirkan diri sebagai wong sing nyafaati ning gone dina fasilil apa? Kena gak dijazah iki ning orang-orang bingung ora ono sing gandeng. Maten napa? Sing bingung wonten kula tok wah nggih jenenge bingung. Wong nabi mawon saat ini jepiping sedanten fi fasilil apa? Malah kula nu syukur sekali dengan pemahaman ini. Kula nu setiap saat kula nak ndonga ya Allah, kula nu setiap saat nak jenengan penting pun ikhlas, asal kula jenengan tegir kampanye ilmu sing nguntungno Nabi Muhammad secara basariah. Ilmu iku ya aneh, tapi kula yakin mari selamat. Aneh ora sing penting napa salah. Ternyata yang menyelamatkan Nabi Muhammad itu justru riwayat-riwayat yang khas basariah. Termasuk riwayatnya Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa napa? Nabi ngambung aku padahal beliau poso. Lho teng mriki nggih sami. Iki cerita syafaat, cerita paling sakral. Ana Sayyidun Nas iku di ngendikane Nabi pas mangan daging. Nabi ngendikan pas napa? Pas dihadiahi sampel pas napa? Dah. Pas kalian dahar mboten. Ah kita mboten nek ngomong sakral wis jubahan minyakan ben tambah jos sakrale ben tambah napa? Mana ana dukun mandi karek desene. Sawangane rata watu omahe pinggir kali mlebune wangel. Odet ra iso, mobil ra iso, mesti kesane man. Karena aura itu menolong, paham nggih? Ayo pati tenan mbok ora, pokoke desene ngoten niku meyakinkan. Nah, sale sampean kiai mlidit ning arepe ana BMW, pagere wapi. Pemene mlebu pertama omahe kita ana para bulanane ngobos, paham nggih? Tawangane napa? Padahal iso wae wali tenan. Mergo dekat basaria, iso wae niku wali tenan, mergo ngetokno basa. Ya iso wae ra tenan, kira rasa keberatan. Ya keberatan iso ora tenan, maksudnya potensinya sama, potensinya apa? Nah. Oh terus kowe keberatan. Misale wali tenan nggawa HP loro apa meneh gawe apa MP3 ya wong mesti ra ngarah yakin nek wali. Padahal iso wae wali. Jadi uniknya ya itu tadi ya, kalau mau cerita Nabi Muhammad itu diutus sausi Nabi Isa, di mana karena Isa itu gayanya khusyuk penuh dengan kebenaran, sampai dia saking khusyuk enak ditabok pipi tengen dikekno sing kiwa. Sampai ra tau ngecewano siapa saja, malah meleset kebablas dan kepanake pangeran atau pangeran. Mergo saking sempur. Nabi Muhammad trauma dengan itu, cara dakwah malah disifati al-arad al-basariyah. Termasuk teng riwayat niki. Wong ngendika tentang ana Sayyidun Nas kok pas sampai dahar napa? Sambil wedhus. Lho niki riwayat lho niki mboten gawean kula. Pas sampai dahar. Kayak apa? Biar unsur basariannya kental, biar unsur apa? Basar. Kalau kadang diprotes, Gus Dina nak ngaji kok malah jarang ketunan. Kowe nak ngajak bantah marang ora menang. Nak kok tak jawab, Bang. Jadi sering dulu itu Nabi kalau ngendikan sakral, malah suasananya ada sakral. Yaitu tadi untuk menopang khasat basar. Termasuk niki ngendikan Sayyidun Nas pas dahar napa? Lah nek sampean tak jamin ra usah ketok basare, wis kemenusan. Oh, kuwi beda jobane kemenusan apa ora ora mandi. Kuwi wis masak wae kemenusan. Apa meneh uraan malah bar, napa? Paham ya, malah napa? Bar. Jadi rasa tiru musim iki tetep masak enggak apa-apa. Wah, bar tenan. Iya.
Kiai ra keramat mulang ra sopan tutup sing ngaji. Cara keramat ya orang-orang tutup, maksudnya wis sambung. Bahasa riahnya dia itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.